Pemirsa, Masjid Istiqlal menggelar salat gaib atas meninggalnya pimpinan kelompok Hamas Ismail Haniyeh. Salat gaib ini dilaksanakan setelah ibadah Jumat yang diikuti oleh seluruh jemaah. Salat gaib untuk Ismail Haniyeh diikuti Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, dan Duta Besar Otoritas Palestina, Zuhair Al-Shun. Selain itu, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammed Borojerdi juga ikut menyolatkan. Seluruh jemaah yang tadinya selesai menunaikan sholat Jumat pun langsung niat untuk sholat gaib. Dari pihak Masjid Istiqlal mengucapkan bela sungkawa mendalam atas meninggalnya pemimpin Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran. Ya, pihak Istiqlal mengutuk keras atas serangan yang menewaskan Haniyeh ini. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sejumlah negara juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya pejuang Hamas Ismail Haniyeh ini. Ya, untuk membahas mengenai dampak dari tewasnya pimpinan Hamas, pejuang Hamas, Ismail Haniyeh, kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada Mas Yon Mahmudi sudah gabung di sini. Selamat pagi, Mas Yon. Selamat pagi, Mas Yon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga melalui sambungan Zoom kita sudah tersambung bersama dengan Mas Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan dari Palestina yang juga hadir di pemakaman Ismail Haniyeh. Selamat pagi. Assalamualaikum waktu Indonesia. Assalamualaikum, Mas Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Asad. Ya, Mas Hussein, Anda mengikuti langsung prosesi pemakaman Ismail Haniyeh di sana. Apa yang bisa Anda ceritakan mengenai respon dari dunia, respon dari pemimpin-pemimpin negara mungkin yang juga hadir di sana? Ya. Kemarin kita memang sempat ikut sholat jenazah di Masjid Muhammad bin Abdul Wahab di Doha, Qatar. Itu dihadiri lebih dari 100.000 kurang lebih, dan sangat ketat pengamanannya, parameternya sangat ketat sekali. Bahkan para warga yang sholat jenazah termasuk para pejabat itu sudah diperbolehkan membawa smartphone masuk ke dalam masjid. Nah, namun ketika pemakaman itu sangat terbatas karena kalau semua warga dan tamu dibolehkan untuk ikut sholat, ikut pemakaman, itu akan sangat tidak kondusif dan akan banyak yang mungkin pingsan gitu, karena di Qatar ya, hari ini sedang benar-benar puncak musim panas sampai mencapai 50 derajat Celcius. Maka dari itu proses pemakaman hanya dihadiri oleh beberapa tamu undangan khusus dan sangat sedikit jumlahnya. Respon para petinggi dunia terhadap terbunuhnya Ismail Haniyeh ini bisa kita lihat dari kehadiran mereka di masjid. Dan ya, setelah acara pemakaman kami juga ikut takziah ke tenda yang dibangun sengaja untuk rumah duka, dan di situ kami bertemu langsung para pemimpin dunia dan mendengar langsung sebagian dari mereka ketika diberikan waktu untuk menyampaikan pidatonya, termasuk Pak JK. Pak JK juga menyampaikan pidatonya. Iya, Mas Hussein, ada tidak ketika Mas Hussein berada di sana di rumah duka juga bertemu dengan pemimpin negara-negara Islam di sana? Artinya ada sempat didiskusikan sepengetahuan Mas Hussein apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Tidak, mereka hadir dalam rangka menyampaikan belasungkawa, jadi tidak ada semacam pembicaraan politis di situ. Ya, karena juga mereka pasti melihat situasi kondisi ya. Oke. Anda kan lama tinggal di Palestina, dan di sana juga memang ada sejumlah faksi, ada Hamas, ada Fatah. Nah, apakah kemudian ini akan berdampak langsung terhadap faksi-faksi di Palestina yang kabarnya juga akan bersatu begitu? Ya, memang persatuan Hamas Fatah kalau dari segi politik dan militer sudah terjadi sejak 2012. Bahkan rekonsiliasi tersebut semakin diperkuat dengan
adanya pertemuan di Beijing beberapa waktu yang lalu. Dan tadi malam pun dalam rumah duka itu kita melihat ada perwakilan antara faksi-faksi tersebut, maksud faksi Fatah yang selama ini ya dianggap sebagai rival politik dan hubungannya tidak bagus, itu dibantah ya dengan kedatangan perwakilan dari Mahmud Abbas datang ke tempatnya Ismail Haniyeh dan menyampaikan, kita mendengar langsung bagaimana mereka memuji sosok Ismail Haniyeh yang dianggap sebagai pemimpin yang selama ini memiliki karisma dan dicintai oleh masyarakat Palestina, baik itu dari golongan Fatah, Hamas maupun Fatah. Oke. Baik, kita ke Mas Yon, ini respon dunia, khususnya negara-negara Timur Tengah, terutama Iran, di mana kita juga mengetahui pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang mengatakan ini peristiwa yang juga sangat memalukan begitu ya. Artinya akan ada langkah cepat yang akan dilakukan Iran dalam waktu dekat? Ya, kalau kita lihat pernyataan dari pemimpin Iran ya, bahwa apa yang terjadi terhadap Ismail Haniyeh itu kan sesuatu tamparan ya. Iya. Dan harus dibalas yang lebih dia sebut ya harsh respon ya. Jadi respon yang lebih keras, yang saya bisa bandingkan akan lebih keras dibandingkan gitu ya respon Iran ketika jenderalnya terbunuh ya di Syria pada waktu itu dengan mengirimkan rudal-rudal secara terbatas terhadap beberapa tempat militer ya, itu sebagai warning. Nah, dalam hal ini tentu kalau kemudian kita lihat bahwa Israel sendiri tempat-tempat yang vital itu kan semua sudah terbuka ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan sebenarnya. Jadi kalau saya melihat sejak tragedi 7 Oktober itu beberapa informasi menyebutkan data-data intelijen Israel itu juga sudah banyak yang mulai didapatkan oleh kelompok Hamas, tersebar ke Iran dan sebagainya, yang menjadikan itu bisa jadi sasaran target ya, yang mematikan bagi Israel. Nah, kita sedang menunggu sebenarnya apa respon ya yang sebenarnya yang akan dilakukan oleh Iran, tapi nampaknya Iran juga tidak main-main dalam hal ini. Iya, karena ini merupakan bentuk penghinaan bagi Iran sendiri ya. Betul, dianggap sebuah penghinaan dan harus dibayar mahal. Maka kan respon berikutnya, saya kira Amerika kan sudah bersiap-siap ya dengan memindahkan kapal perangnya. Ada 5 kapal perang itu yang biasa standby di Teluk Persia, justru tidak mendekat ke Iran, tetapi berputar ke Yaman ya, ke Laut Merah yang itu berdekatan dengan Israel. Fungsinya untuk? Saya kira itu adalah untuk melindungi Israel. Jadi bukan mentargetkan Iran, tetapi melindungi Israel. Termasuk juga menghalau. Termasuk juga kapal perang yang sudah standby di Laut Mediterania yang di Eropa itu kan juga mendekat ke arah sana dengan asumsi bahwa biar bagaimanapun Amerika harus melindungi Israel dari kemungkinan serangan. Dan kalau lihat perpindahan angkatan laut dan juga ya kapal-kapal perang itu nampaknya serius ya, Amerika mencoba untuk menghalau dan melindungi Israel dari kemungkinan serangan. Mas Yon, yang menarik adalah sejak kematian Ismail Haniyeh ini terbuka ke publik, belum ada satupun statement dari Israel yang mengatakan bahwa merekalah yang melakukan hal tersebut. Padahal kan kalau dari sisi kacamata mereka bisa membunuh salah satu pimpinan Hamas, bisa dibilang prestasi buat mereka begitu. Tapi tidak ada statement itu sampai sekarang. Kenapa kira-kira itu terjadi? Ya, kita bisa melihat ya dua hal, bahwa ada serangan yang dilakukan oleh IDF, itu tentara Israel ya, Israel Defense Force, itu biasanya yang dilakukan di Gaza. Dan mereka selalu update terhadap hasil dari serangan-serangan mereka. Kemudian yang kedua adalah serangan yang dilakukan dan operasi itu dilakukan oleh Mossad intelijen. Yang dilakukan oleh intelijen biasanya bersifat tertutup dan Israel tidak banyak memberikan komentar. Dan saya melihat ketika hal ini memang sengaja dibiarkan agar menimbulkan berbagai macam spekulasi ya di kawasan, termasuk juga upaya untuk mendiskreditkan Iran, karena itu juga akan menimbulkan ya ketidakpercayaan terhadap Iran ya, karena
tokoh sebesar Ismail Haniyeh bisa terbunuh di wilayah Tehran, sehingga orang akan berspekulasi apakah kemudian Iran terlibat ya, dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas bahwa Israel telah melaksanakan misinya untuk ya, menghabisi tokoh-tokoh Hamas, dan memang dibiarkan untuk tidak ya dibuka secara publik bahwa Israel bertanggung jawab. Ya, memang kematian ini memicu kemarahan dari sejumlah negara, termasuk di Indonesia yang juga terus menggelar sejumlah aksi bela Palestina, dan juga masih terjadi hari ini di depan kedubes Amerika. Nanti kita akan pantau juga usai jeda. Tetap di sini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda masih di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mirsa, merespon pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang dibunuh di kediamannya Rabu lalu di Teheran, hari ini Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali menggelar aksi damai bela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan dengan tema aksi hari ini, Hari Solidaritas untuk Gaza, massa terus-terusan meneriakkan yel-yel hentikan genosida, selamatkan Gaza, Palestina merdeka. Dimana kalau kami pantau sejak tadi, massa sudah mulai berkumpul di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat sejak pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dengan menggunakan berbagai atribut Palestina seperti menggunakan syal, kemudian juga membawa bendera Palestina, kemudian menggunakan atau membawa poster-poster, dan juga hari ini masyarakat atau massa kompak mengenakan pakaian berwarna putih pada aksi damai bela Palestina pada hari ini. Dan informasi yang kami dapatkan diperkirakan akan hadir lebih dari 5.000 massa yang akan mengikuti aksi damai bela Palestina pada hari ini. Dan kondisi di sekitar gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat, kalau dapat kami pantau, ini Jalan Medan Merdeka Selatan memang sudah disterilkan sejak pukul 6 pagi tadi, sehingga tidak ada kendaraan baik roda 2, roda 4 maupun seperti transportasi umum yang dapat melintas di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan juga sudah diamankan dengan tembok beton, dan juga di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat sudah dikelilingi dengan tembok beton yang dimana di atasnya ada kawat berduri. Dan juga untuk segi keamanan sendiri, informasi yang kami dapatkan ada lebih dari 200 petugas keamanan dari gabungan yang memang sudah berjaga-jaga di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan dan juga di sekitar masyarakat yang hari ini melaksanakan aksi damai bela Palestina. Dan saat ini tadi kami juga sudah melihat sudah ada pelaksanaan doa-doa dan juga sholat goib, dan juga saat ini masih dilaksanakan orasi dan diperkirakan akan selesai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hari ini. Kembali ke studio, Sira dan Alfat. Terima kasih Yosefin Kezia mengabarkan seputar aksi bela Palestina yang terus terjadi. Ini adalah satu bentuk respon kemarahan dari masyarakat di Indonesia, termasuk juga ditampilkan oleh negara-negara lain di dunia. Nah, kita akan kembali ke Mas Hussein, masih tersambung bersama kami. Mas Hussein, Anda kan sempat beberapa kali bertemu dengan Ismail Haniyeh. Ia sekarang posisinya sebagai kepala biro politik di Hamas. Dengan kematian dari Ismail Haniyeh ini, apa dampaknya bagi Hamas? Apakah akan menjadi pincang atau justru muncul Haniyeh lain? Iya, kehilangan seorang pemimpin ini bukan hal yang biasa bagi Hamas, karena sudah ini semua pimpinan Hamas itu mengakhiri jabatannya dengan peristiwa pembunuhan Syekh Ahmad Yassin, Abdulaziz Rantisi, dan sekarang Ismail Haniyeh. Sama sekali tidak akan berdampak kepada perjuangan Hamas atau warga Gaza. Bahkan kalau kemarin Khalid Mish'al itu salah satu pimpinan Hamas juga, dia mengatakan dalam pidatonya menjelang pemakaman bahwa darah para pemimpin Palestina, darah para pemimpin Hamas ini sama dengan darah warga Palestina, warga Gaza. Artinya tidak begitu spesial ya kalau dilihat dari segi istilahnya substansi gitu kan. Namun yang pasti ini tidak akan melemahkan perjuangan, bahkan akan semakin menguatkan warga Palestina, dan ya, semakin membuka mata masyarakat dunia
yang selama ini sudah mulai sedikit redup, namun sekarang sudah mulai terbuka lagi dan semakin erat hubungan sesama negara melihat sosok pemersatu ini telah tiada. Mas Yan, kalau melihat apa yang tadi disampaikan oleh Mas Hussein juga mengenai apa yang akan dilakukan, akan terus diperjuangkan oleh Hamas juga, tapi paling tidak apa yang akan terjadi di Palestina sendiri? Apakah gempuran-gempuran ini masih justru akan semakin masif dilakukan Israel atau akan seperti apa? Ya, secara umum kan sebenarnya eskalasi di Gaza itu semakin menurun karena tadi itu bahwa tidak ada keberhasilan signifikan yang dilakukan oleh Israel. Maka cara Israel untuk menunjukkan kepada publik ya di negaranya adalah melakukan pembunuhan-pembunuhan yang di luar wilayah Gaza. Karena target di Gaza itu kan sebagian besar adalah sipil dan kemudian anak-anak dan lain sebagainya, dan itu tidak memberikan suatu kondisi kemenangan sama sekali. Maka dia beralih dengan menunjukkan kemampuan dapat menghancurkan, membunuh tokoh-tokoh Hamas yang ada di luar Palestina. Maka sesungguhnya dengan kematian ini kan juga mengindikasikan bahwa pasca serangan ini justru terjadi penguatan ya perlawanan di wilayah Palestina itu sendiri. Karena faksi-faksi yang lain, kemudian Fatah juga kan, dan 14 faksi yang lain kan bersatu, bahkan dari kelompok Fatah sendiri kan sudah memberikan statement-statement yang memang berada bersama dengan Hamas, dan tidak ada satupun dari mereka yang kemudian memposisikan berlawanan dengan Hamas atau dengan Ismail Haniyeh ya, karena ini figur yang dia bukan figur yang ada di lapangan ya sebagai komandan lapangan, tapi ini kan figur yang mewakili biro politik negosiator gitu ya. Dia berada di meja perundingan, dan bisa dibayangkan seorang perunding ya, delegasi perunding kemudian dibunuh ya. Pesannya seperti jelas begitu ya, oleh pihak yang kemudian berunding dengan Palestina. Ini kan pasti menimbulkan kemarahan publik ya secara umum atas tragedi yang terjadi ini. Baik, mungkin terakhir saya ingin ke Mas Hussein. Mas Hussein, ini figur dari Hamas tentu bukan saja Ismail Haniyeh, ada figur-figur lain saat ini yang juga mungkin jadi incaran Israel selanjutnya begitu. Bagaimana kemudian tanggapan dari Hamas untuk kemudian agar tidak terjadi terhadap figur-figur lain? Iya, kemarin juga dalam perjalanan dari hotel menuju rumah duka, kita satu mobil dengan salah seorang pimpinan Hamas yang bernama Sami Abu Zuhri, yang ini juga kadang-kadang kemungkinan akan menjadi pengganti Ismail Haniyeh untuk menjabat sebagai ketua biro politik Hamas di luar. Dan dia katakan bahwa pembunuhannya akan terus berlanjut karena memang itu adalah tabiat atau tipikal Yahudi ketika mereka tidak bisa memenuhi target mereka, jadi mereka mencari alternatif dengan membunuhi para pemimpin-pemimpin yang ada di luar Gaza. Nah, namun bagaimana dengan keamanan? Ya, ini akan menjadi pelajaran tentunya. Apa yang terjadi di Iran kemarin sudah menjadi pelajaran, masukan baru, artinya sudah dievaluasi, dan pasti negara-negara tempat mereka singgah juga sudah berkomitmen akan lebih memberikan proteksi maksimal kepada para petinggi Hamas yang sampai saat ini menjadi incaran Mossad atau Badan Intelijen Israel yang memang beroperasi di luar wilayah Palestina. Jadi ya kita nantikan saja, tapi yang pasti apapun yang terjadi dengan mereka, kematian mereka tidak akan melemahkan para pejuang. Satu Haniyeh yang terbunuh hanya akan melahirkan ribuan Haniyeh yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut. Baik, terima kasih Mas Muhammad Hussein, terima kasih juga Mas Yon sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tentu itu menjadi harapan kita semua, perjuangan Hamas tidak berhenti untuk membebaskan Palestina dari kekejian Israel. Seperti pesan Bung Karno, Indonesia akan terus berada di belakang Palestina sampai merdeka. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.